Bab ke-19. Kak, sudahlah. Hanya karena aku mencoba blazer itu, kamu sampai marah seperti ini padaku. Aku ini adalah adikmu, Kak. Seharusnya kamu bisa saling berbagi dengan saudarimu sendiri, ucap Ferin dengan nada kesal. Mendengar ucapannya, Anya semakin terpancing emosi karena ucapan yang keluar dari mulut adiknya. Dengan entengnya kamu bicara seperti itu, Ferin. Meskipun kamu adik kandungku, tetap saja aku tidak mau kamu berani menyentuh barang-barang milikku, apalagi tanpa seizinku, ucap Anya dengan tegas. Sekarang Anya akan lebih tegas pada Ferin. Dia bukan Anya yang seperti dulu lagi, yang selalu nurut dan mengalah demi adiknya. Jika ibu dan bapak tahu kamu bersikap seperti ini padaku, pasti mereka berdua akan kecewa padamu, Kak. Apa kamu tidak sadar jika mereka begitu menyayangiku lebih dari apapun? Nanti akan kuadukan perlakuan kasarmu pada ibu dan bapak. Dia tahu rasa kamu, Kak, ucap Ferin mengancam. Dia merasa kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Maka dari itu, Ferin akan mengadukan perlakuan kakaknya pada ibu dan bapak mereka. Oh, jadi kamu kira ibu dan bapak hanya menyayangimu saja begitu? Kamu pikir mereka mau membelah orang yang salah sepertimu? Sadar, Ferin. Mereka juga mikir-mikir dulu. Tidak mungkin mereka membelah orang yang salah, ucap Anya tidak mau kalah. Anya sudah tidak mau membelah dan memanjakan adiknya. Dia merasa gara-gara terlalu dimanja Ferin jadi ngelunjak seperti itu padanya. Kakak pelit sepertimu memang tidak akan pernah bahagia. Pantas saja Kak Zaki tidak mau makan masakan buatanmu lagi. Plak. Karena tidak terima dengan ucapan adiknya, Anya menampar pipi Ferin dengan kencang. Dadanya terasa sesak. Dia pikir Ferin sudah keterlaluan. Lancang kamu, Ferin. Ibu dan bapak selalu mendidikmu dengan baik. Mereka selalu berusaha menjadi orang tua yang baik untuk kita. Tapi kenapa ucapanmu seakan-akan tidak pernah dididik dengan baik? Aku tidak suka dengan tingkahmu yang sekarang, ucap Anya dengan penuh amarah. Sebisa mungkin dia menahan diri untuk tidak membahas perselingkuhan Ferin dengan suaminya. Ferin tidak menjawab. Dia hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Dia memegang pipinya yang masih terasa perih. Karena tidak mau mendengar ocehan kakaknya lagi, dia melengos pergi keluar dari kamar Anya. Setelah melihat kepergiannya, Anya menarik napas kasar. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan adiknya yang semakin lancang. Lalu Anya menyimpan kembali blazer miliknya di dalam lemari. Setelah itu dia akan lanjut pergi ke dapur dan akan memasak makanan untuk suaminya. Meskipun dia ragu jika Zaki mau memakannya, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Dia juga ingin tahu apa Zaki benar-benar sudah enggan menyentuh makanan buatannya. Setelah itu, Anya keluar dari kamarnya. Sesampainya di dapur, Anya mulai berkutat dengan bahan-bahan makanan. Hari ini dia akan membuat sayur sop, ayam goreng, dan kerupuk. Saat dia sedang memotong-motong sayuran untuk membuat sop, tiba-tiba saja Ferin menghampiri Anya ke dapur. "Kenapa kamu masak hari ini?" tanya Ferin. Anya langsung menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah sang adik. "Jangan banyak bicara. Aku sedang memegang benda tajam," jawab Anya dengan tegas. Sontak saja Ferin terkejut dan menjaga jarak dengan kakaknya. "Aku hanya bertanya, untuk apa kamu membuang-buang makanan seperti ini? Padahal Mas Zaki juga belum tentu mau makan masakan buatanmu, kan?" ucap Ferin. Dia terus memancing emosi Anya. Brak. Anya menyimpan pis yang sedang dia pegang di meja. Dia benar-benar kesal mendengar ucapan Ferin yang terus saja membuat dia marah. Ferin juga terlonjak kaget. Dia pikir Anya akan melemparkan benda tajam itu ke arahnya. "Kenapa kamu banyak ngatur? Siapa kamu?" "Terserah akulah. Mau masak ke mau nggak ke. Jikapun Mas Zaki tidak mau makan masakan buatanku, memangnya apa urusannya denganmu?" tanya Anya dengan nada kesal. Anya sudah muak dengan kehadiran Ferin yang terus saja membuat dia marah.
Baru beberapa hari saja Ferin sudah membuat Anya kesal dan terus saja terpancing emosi. Kak Anya, sadar Kak, aku adalah adikmu. Kenapa kamu bersikap kasar seperti ini padaku? Apa kamu tidak suka dengan kehadiranku di rumah ini? Bilang saja Kak, ucap Ferin sambil memasang wajah yang sendu. Anya memegang kepalanya yang terasa sakit. Entah drama apa lagi yang akan Ferin lakukan di hadapan kakaknya. Lalu apa maumu Ferin? Apa kamu mau pulang? Silahkan saja, ucap Anya. Apa kamu mengusirku? Tanya Ferin. Jika kamu merasa seperti itu, ya tidak apa-apa. Daripada kamu selalu membuatku kesal, lebih baik kamu pulang saja. Anya bicara sambil tersenyum ketus. Mendengar ucapan kakaknya, tentu saja Ferin tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Dia akan tetap di rumah Anya agar bisa bertemu dengan Zaki setiap hari. Lalu Ferin mendekat ke arah kakaknya dan membantu Anya memotong bahan-bahan yang akan dia masak. Melihat hal itu, Anya hanya tersenyum ketus. Dia juga tidak akan banyak bicara. Dia akan membiarkan Ferin membantunya menyiapkan makanan untuk hari ini. Aku tahu pasti kamu tidak mau jauh dari kekasihmu kan? Makanya kamu akan berusaha untuk bisa bertahan di rumah ini. Namun sepertinya kamu salah menilaiku Ferin. Aku bukan wanita yang bodoh, gumam Anya dalam hati. Anya terus bergumam dalam hatinya. Dia tidak akan melupakan kejadian yang sudah menimpa rumah tangganya. Apalagi sekarang dia sedang berhadapan dengan seorang pelakor berkedok adiknya. Kak, soal blazer itu maaf ya, ucap Ferin. Dia membahas kejadian tadi. Aku tidak suka dengan sikap lancangmu itu. Kuharap kamu tidak mengulangi kesalahanmu lagi. Jangan harap kamu bisa mendapatkan semua barang-barang kepunyaanku. Karena mulai sekarang, aku tidak akan pernah memanjakanmu lagi. Anya bicara sambil tertawa dalam hati. Pasti sekarang Ferin sedang panik dan ketakutan. Barang saja dia marah, apalagi jika Zaki direbut oleh Ferin. Pasti Anya akan semakin murka pada adiknya itu. Dan benar saja wajah Ferin mendadak kemerahan. Dia seperti panik dan ketakutan saat mendengar ucapan kakaknya tadi. Bagaimana Ferin? Apa kamu mengerti dengan apa yang kukatakan? Tanya Anya. Iya Kak, jawab Ferin pelan. Kamu sudah dewasa. Seharusnya kamu bekerja agar bisa membeli semua apa yang kamu inginkan. Jangan hanya mengandalkan orang tua dan aku terus. Kamu harus belajar dewasa sekarang. Jangan mau merebut kepunyaan orang lain meskipun barang itu milik kakak kandungmu. Kamu harus kerja keras sendiri. Anya bicara dengan tegas. Dia sengaja bicara seperti itu. Dia juga tidak peduli dengan perasaan adiknya.